KPK gelar rakor pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi. Dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi di wilayah Provinsi Maluku, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui Unit Supervisi Pencegahan Deputi Pencegahan KPK RI melakukan rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkup pemerintah. Rapat yang juga melibatkan unsur DPRD, Kepolisian, Kejaksaan Negeri Masohi, dibuka Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua dihadiri seluruh pimpinan OPD lingkup Pemda setempat, berlangsung di ruang rapat kantor Bupati pada Selasa 30 Agustus. Deputi Pencegahan KPK RI Wilayah Maluku, Eva Kartika menyebutkan KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah yang meliputi 8 area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention atau MCP. Kedelapan area intervensi tersebut yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. Dalam pelaksanaannya, menurut Eva, KPK tidak hanya berkoordinasi kepada Pemda, baik provinsi maupun kabupaten kota, tetapi juga dengan DPRD. Karena program-program pencegahan korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik juga bertalian dengan fungsi legislatif. Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Sementara itu, terkait fokus area manajemen aset daerah dikatakan KPK bersama BPN, Kanwil, dan Kanta serta Jamdatun memfasilitasi upaya Pemda untuk melakukan sertifikasi sebagai bentuk pengamanan aset dan melakukan penertiban aset-aset bermasalah. Khususnya terkait area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD, titik rawan korupsinya antara lain berupa fee proyek atau ijon proyek, penerimaan hadiah terkait dengan pengesahan APBD, dana aspirasi atau alokasi pokir yang tidak sah. Sebagian besar titik rawan ini berhubungan dengan pelaksanaan fungsi legislatif. Sebenarnya mestinya dilakukan itu proses yang sama untuk semua aset-aset yang ada di Pemda. Kenapa? Karena kita kan butuh, Pemda ini harus tahu asetnya yang mana. Nanti kalau misalnya itu berkonflik dengan masyarakat, itu bisa diselesaikan melalui pengadilan gitu. Jadi jangan juga dibiarkan begitu aja tanpa ada penyelesaian. Itu sebenarnya pesannya seperti itu. Kalau memang nanti pengadilan memutuskan apa, kita mengikuti saja apa yang sudah menjadi putusan pengadilan gitu. Itu kalau terkait dengan aset. Tapi kan kekayaan daerah nggak cuma aset ya, ada juga sumber penerimaan kayak PAD, dari pajak-pajak daerah, mestinya juga dari kontribusi yang diberikan oleh pelaku usaha yang ada di sini. Cuman memang problemnya di sini, sebagian perusahaan besar itu NPWP-nya tidak tercatat di sini. Nah kalau tercatat di sini, nanti NPWP cabang misalnya istilah tercatat di sini, itu bisa dibagi hasil pajaknya bisa diberikan ke Pemda. Bupati Tuasikal Abua saat membuka rakor tersebut menyatakan capaian penilaian indikator reformasi birokrasi dalam skema koordinasi, supervisi dan pencegahan atau Korsubgah KPK RI melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP rata-rata untuk Pemda Maluku Tengah naik 7,85%. Dijelaskan capaian pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebelumnya pada 2021 adalah sebesar 86,22% atau meningkat dari tahun 2020 yang capaiannya 78,37%. Untuk tahun 2022 saat ini kata Abua, capaian Maluku Tengah adalah sebesar 41% per tanggal 27 Agustus dan masih terus dilakukan konsolidasi secara kontinu agar perangkat daerah dapat memaksimalkan pencapaian indikator dan subindikator pada masing-masing area intervensi. Tuasikal berharap seluruh pimpinan OPD memiliki komitmen dan integritas sehingga capaian MCP kita pada Tuasikal berharap seluruh pimpinan OPD memiliki komitmen dan integritas sehingga capaian MCP pada tahun 2022 meningkat dan semakin baik.
Abua juga menekankan kepada seluruh penyelenggara bertanggung jawab melaksanakan reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance, akuntabilitas, dan birokrasi yang melayani.